Kemudian itu cek kehadirannya ya. Sekretaris, siapa teman-teman kamu yang tidak datang hari ini? Sudah tidak kenapa alasannya? Oh, tidak ada alasan ya. Ya, semoga yang hadir ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran seperti biasa. Baiklah, seperti biasa, setiap pembelajaran itu akan dilakukan 3 macam proses penilaian, yaitu proses penilaian diagnostis dari dijelaskan awal pembelajaran, kemudian proses penilaian proses saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan terakhir proses penilaian sumatif yang akan dibagikan lembar soal untuk mengetahui seberapa paham kalian memahami pelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan di antara kalian komponen penyusun dari ekosistem? Ya, siapa namanya? Vidya. Apa jawabannya? Komponen ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Tepat sekali jawaban Vidya. Nah, seperti yang terdapat pada tampilan layar monitornya, bahwa ekosistem itu terdiri dari 2 komponen secara garis besar, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik, komponen yang bagaimana? Benda tidak hidup. Benda tidak hidup. Contohnya ada di gambar. Cahaya, udara, air, dan iya, benar sekali jawaban dia. Sedangkan komponen biotik, komponen benda hidup. Contohnya apa? Busa, dan makhluk hidup yang terdapat pada tampilan layar monitor. Ya, selanjutnya materi yang akan kalian pelajari pada hari ini adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem. Nah, berkaitan dengan materi tersebut, Ibu ingin memberikan ilustrasi singkat. Ilustrasi itu berupa apa? Cerita. Kemudian ini ada 3 rumah. Rumah A, B, dan C. Rumah A mempunyai 3 anggota keluarga dan akan menghabiskan beras sebanyak 10 kg. Sedangkan rumah B ada 5 anggota keluarga, akan menghabiskan beras 15 kg per bulan. Sedangkan rumah C ada 10 anggota keluarga, akan menghabiskan atau memerlukan beras 30 kg per bulan. Nah, dari ilustrasi singkat tadi, informasi apa yang bisa kalian peroleh? Siapa yang jawab? Alira. Apa jawabannya, Nak? Tepat sekali. Berarti apa? Semakin banyak anggota keluarga di dalam suatu rumah tangga, maka semakin banyak pula beras yang akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, itu contoh kecil. Kalau besarnya, seperti yang kalian ketahui, bahwa sekarang populasi manusia itu semakin tahun mengalami peningkatan semakin besar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan lainnya, maka usaha apa yang dilakukan oleh manusia tersebut? Siapa namanya? Raja. Ya, silakan jawabannya Raja. Manusia akan meningkatkan produksi berasnya dan membuka lahan pertanian baru. Manusia akan meningkatkan produksi berasnya dengan cara apa? Membuka lahan pertanian baru. Kemudian apa? Monitor. Ada 3 gambar kondisi ekosistem. Terkait 3 gambar tersebut, apa yang terjadi? Informasi apa yang bisa kalian sampaikan kepada teman-teman kalian? Apa namanya? Joe. Ya, silakan. Apa jawabannya? Iya, salah satu indikasinya rumah tempat ataupun habitat tempat tinggal hewan diambil alih oleh manusia, sehingga hewan tersebut tidak mempunyai tempat tinggal ataupun habitat lain. Akibatnya dia berpindah tempat kemana? Ke tempat lingkungan manusia. Putri, apa nak? Sebagian hutan telah terjadi pemundulan karena
adanya aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini dalam hal apa? Menebang pohon. Akibatnya hutan menjadi gundul. Nah, kegiatan menebang pohon yang mengakibatkan hutan menjadi gundul berdampak pada makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut. Salah satunya adalah hilangnya habitat monyet dan hilangnya habitat gajah. Nah, selaku pelajar yang baik, yang berpikir, kalian akan berpikir, kenapa hal itu bisa terjadi? Awalnya ekosistem itu penuh dengan komponen biotik dan abiotik, lalu menjadi gersang. Ya, lalu lantas muncul di pikiran kita, apakah yang dilakukan manusia terhadap ekosistem? Pembelajaran hari ini diharapkan kalian memperoleh tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah satu, peserta didik dapat mengidentifikasikan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Dan ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Ya. Mengenai aktivitas tadi, dapat Ibu sajikan perkuat pendapat kita dengan melihat video yang akan Ibu share berikut ini. Pesisir Tanah Barat kini mengalami kedangkalan. Semua karena kebiasaan buruk warga membuang sampah di aliran sungai. Imbasnya, warga harus berperang dengan bau tak sedap dari lautan sampah. Nah, dari dua video yang telah kalian saksikan tadi, pertanyaan atau pernyataan apa yang bisa kalian berikan atau kalian sampaikan? Nah, siapa namanya? Lydia. Lydia mau apa? Nanti jawab lagi? Ya, bahwasannya aktivitas manusia dapat mempengaruhi perubahan ekosistem. Bahwasanya aktivitas manusia dapat mempengaruhi perubahan ekosistem. Kalau video kedua, apa pernyataan ataupun pertanyaan yang bisa kalian berikan? Iya, penebangan hutan secara ilegal dapat menyebabkan longsor. Sebab apa? Tidak ada lagi yang menahan kekuatan dari tanah tersebut. Penggulan hutan akan mengakibatkan bumi kehilangan sumber pasokan oksigen. Sebab apa? Seperti kalian ketahui bahwa penghasil oksigen itu dihasilkan oleh siapa? Manusia, pohon atau hewan? Dihasilkan oleh pohon. Jadi kalau sumber penghasil oksigennya sudah berkurang, otomatis jumlah oksigen di bumi bagaimana? Menurun. Akibatnya kita bisa kekurangan oksigen. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas? Kita lanjut pelajarannya. Terkait dengan aktivitas manusia, itu menampilkan peta pikiran atau peta konsep, yaitu perubahan ekosistem. Lalu ada gambar hutan. Hutan itu bagaimana? Sudah ditebang. Ada apa? Bulldozer di situ. Iya, akibatnya apa? Dari kegiatan hutan penebangan hutan tadi, banyaknya hutan di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Lalu, nah, ini apa? Gambar apa? Tumpukan sampah. Tumpukan sampah ini siapa yang buang? Manusia. Keterangan dari gambar apa? Aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, materi mengenai aktivitas ini telah Ibu sampaikan. Tugas kamu adalah setelah mempelajari ini, Ibu harapkan kamu dapat menjadi pelajar yang cinta terhadap lingkungan. Nah, sebagai seorang pelajar, kita nggak bisa memarahi orang, menghukumkan, karena kita nggak punya kekuasaan. Lantas, usaha kita sebagai seorang pelajar adalah salah satunya apa? Membuat suatu poster atau artikel atau puisi yang berkaitan dengan tema
Upaya mengatasi aktivitas manusia yang mempengaruhi ego, membuat tugas, ada panduannya. Ibu akan berikan LKPD terkaitan dengan tugas yang telah Ibu berikan. Ditegakkan tugas membuat poster kah, artikel kah, atau puisi dengan panduan LKPD yang telah Ibu bagikan barusan. Silakan dikerjakan, Nak. Kita tunggu waktunya hingga 20 atau 25 menit. Selanjutnya, poster tersebut, hasil karya-karya tersebut akan kalian presentasikan ke depan kelas untuk kita dengar secara bersama-sama. Apa ini? Terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil karya kerja kelompoknya. Kelompok media, silakan. Perkenalkan, nama saya Silvi dan ini rekan saya Alisa Amelia dan Maria Jalil. Kami membuat poster tentang jadilah bagian dari solusi bukan pembuat polusi. Jadi di sini kami menggambarkan bumi yang dulu masih asri dengan pepohonan yang masih hijau dan lingkungan yang masih sangat bersih. Tetapi sekarang karena kelakuan ceroboh manusia yang telah menebang pohon sembarangan, jadinya kebanyakan hutan di Indonesia itu gundul. Dan adanya pembangunan gedung-gedung dan pabrik-pabrik membuat banyak polusi. Jadilah bagian dari solusi bukan pembuat polusi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan tentang poster ekologi. Berikut adalah puisi yang dapat dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salvariana Lubis. Di sini saya akan membacakan puisi. Hidupku kini tak lagi kurasakan udara bersih seperti dulu, yang sejuk, segar, dan membawa kedamaian. Pepohonan yang rindang berjajar setinggi awan, tapi kini telah berubah. Banyak penebangan liar di sana sini. Ulah siapa lagi kalau bukan manusia? Manusia yang kejam, tak peduli masa depan. Puisi yang disampaikan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah stop mencemari lingkungan, jaga lingkungan bersih agar tetap asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poster yang kalian buat tadi merupakan upaya kita sebagai pelajar untuk memberikan pesan moral kepada diri kita sendiri terutama maupun kepada orang lain. Dalam hal apa? Sebagai upaya aktivitas manusia yang dapat mengubah ekosistem. Nah, poster tersebut berupa gambar yang dapat memberikan pesan, kan? Bisa seperti yang telah kalian buat. Contohnya yang telah dibuat oleh kelompok Silvi dan teman-temannya. Kita beri aplaus dari sekian banyak poster yang ada. Poster Silvi sangat memuaskan, ya kan? Dengan gambarnya besar, kemudian keterangannya jelas dan lain sebagainya. Dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok Silvi. Setelah mendengarkan presentasi karya yang telah ditampilkan oleh masing-masing kelompok, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ya, Widya. Kesimpulannya adalah
setiap kegiatan manusia sangat mempengaruhi perubahan ekosistem. Iya, betul sekali. Bahwa setiap kegiatan manusia, kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan mempengaruhi ekosistem. Baik itu beritahu pada awal pembelajaran tadi bahwa setiap akhir pembelajaran kita akan melakukan evaluasi sumatif, yaitu pembelajaran penilaian sejauh mana kalian memahami pembelajaran yang dilakukan hari ini. Berikutnya, kalian akan mempelajari tentang konservasi lingkungan. Dan berhubung mata pelajaran IPA sudah habis, maka baiklah kita akan menutup pembelajaran ini dengan diakhiri dengan doa. Ketua kelas silakan doa, Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini berkesan di hati dan terwujud dalam sikap dan perbuatan, serta tetap bersemangat dalam belajar. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa, anak-anak.